Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Payunadi munadi payaqulu ainal ladzina kanu tatajaffa junubuhum anil madaji payakumuna wa hum qalilun payadkhulunal jannata bighairi hisabin summa yu'maru bisairin nas ilal hisab. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini, malam ini, malam yang ke-16, kita masih dapat bersua, bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara pengajian yang diadakan pada bulan Ramadan ini. Salawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat di mana saja berada, yang amat sangat saya banggakan, marilah kita melanjutkan pembahasan pada malam kemarin, di mana kami menyampaikan tentang sejarah asal wajibnya sholat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang Isra dan Mi'raj sampai ke Mekah kembali kira-kira jam 4 sebelum subuh. Apakah Rasul ketika itu langsung sholat? Tidak. Paginya kira-kira jam 8 lebih datang seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdillah. Apa tujuan sahabat Jabir pagi itu datang kepada Nabi? Tiada lain mengundang kepada Nabi dan sahabat untuk makan bersama atau botram. Kata Nabi, wahai sahabat Jabir, tentu tidak saat ini, nanti agak siangan, dikala para sahabat sudah kumpul, kami bersama mereka akan menuju rumahmu. Sekarang pokoknya siapkan saja untuk sahabat makan bersama. Kira-kira jam 11 terbiasa para sahabat datang kumpul di sekeliling Nabi. Kata baginda Rasul, wahai para sahabat, tadi pagi datang kepadaku seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdillah mengundang. Kataku, nanti saja siang kalau sudah datang para sahabat, mari sekarang kita menuju rumahnya sahabat Jabir bin Abdillah. Datang ke rumah sahabat Jabir, tidak banyak yang dibaca, langsung saja makan bersama. Selesai makan kira-kira jam 12 sebelum zuhur. Sampai zuhur turun malaikat, kata malaikat membawa ayat kepada Nabi, kata malaikat aqimis sholat. Surat Bani Israel ayat 78.
tegakkan olehmu sekarang sholat. Kata Nabi, kenapa malaikat kami harus sholat sekarang? Kata malaikat, lidzuluki syamsi, sebab sudah terbenam matahari. Mari kita sholat. Kata Nabi, bagaimana prakteknya sholat itu? Kata malaikat, mari Nabi, mari para sahabat kita menuju Masjidil Haram. Berangkat dari rumah sahabat Jabir menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat zuhur. Langsung malaikat bertindak sebagai imam. Nabi dan sahabat bertindak sebagai makmum. Dengan kata lain, malaikat memberi kaifiyah, cara-cara sholat. Berarti awal sholat sepulang Isra Mi'raj adalah langsung diajarkan oleh malaikat kepada Nabi, sehingga Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin pastawa. Karena itu waktu sholat sudah ditentukan. Kata Nabi, malaikat, ini sholat apa namanya? Kata malaikat, ini adalah sholat zuhur. Selesai sholat zuhur dilakukan oleh malaikat sebagai imam. Nabi dan sahabat bertindak sebagai makmum. Kemudian hilanglah malaikat. Pas waktu asar datang lagi malaikat. Kata malaikat, aqimis sholat, tegakkan olehmu sholat. Nabi dengan sahabat bertindak sebagai makmum, malaikat bertindak sebagai imam. Selesai sholat, kata malaikat, ini namanya sholat asar. Selesai sholat asar, hilang lagi malaikat. Pas maghrib datang lagi, kata malaikat, aqimis sholat. Dilakukan seperti duhur dan asar, hilang lagi malaikat. Pas isya datang lagi, seperti tadi mengajarkan kaifiyah praktek sholat isya. Dari mulai duhur sampai isya, termaktub dalam Al-Quran, aqimis sholat lidzuluki syamsi ila ghosaqil lail, tegakkan olehmu sholat dari mulai tergelincir matahari sampai masuknya malam. Mana masuknya malam? Yaitu sholat isya. Jadi pertama zuhur, kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya. Mana subuh? Wa Qur'anal fajri. Di dalam tafsir, wa Qur'anal fajri ayat sholat subuh. Kenapa sholat subuh beda? Inna Qur'anal fajri kana masuda. Bedanya subuh dari zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat subuh itu disaksikan ku para malaikat. Malaikat hafadoh ketika kita melaksanakan sholat subuh hadir. Malaikat katabah yang menuliskan amal kita ketika kita sholat subuh hadir. Karena itu kata ulama, supaya lama kesaksiannya, waktu sholat subuh dilihat oleh malaikat, maka usahakan pertama sholat subuh bacaan suratnya supaya agak panjangan. Kenapa? Dengan panjangnya baca surat berarti lamanya disaksikan oleh para malaikat. Malaikat kata bahadir, malaikat hafadh hadir. Malah ketika sholat subuh sedang sibuk-sibuknya malaikat ganti tugas. Dari yang malam ke siang, dari siang ke malam. Karena itu sholat subuh itu beda dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau beda bacaannya juga harus agak panjangan, maka pahalanya pun adalah jelas akan beda.
ya akan beda. Beda apa? Begitu banyakan pahalanya. Kenapa? Sebab segannya juga waktu subuh, masya Allah kita rasakan. Karena itu sekali lagi, waktu subuh, waktu sholat di mana kita disaksikan oleh para malaikat. Sehingga kalau dijumlahkan, sholat itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini sholat yang dilakukan oleh Nabi sepulang Isra dan Mi'raj. Timbul pertanyaan, apakah Nabi sebelum Isra dan Mi'raj suka sholat? Tidak. Jawabannya, pertama Allah memerintahkan sholat kepada Nabi dengan turunnya surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ini ayat yang pertama kali turun memerintah kepada Nabi untuk melaksanakan sholat. Ketika turun surat Al-Muzammil, maka Nabi dengan para sahabat melaksanakan sholat adalah semalaman. Begitu datang maghrib selesai sampai subuh. Berapa rakaat? Wallahu a'lam. Yang jelas pertama kali perintah sholat begitu berat sekali, yaitu semalaman Nabi dan sahabat melaksanakan sholat. Berapa lama Nabi dengan sahabat melaksanakan sholat selama semalaman? Itu kurang lebih 1 tahun. Sampai-sampai kata Allah, masya Allah, kasihan sekali itu umatku sholat tiap malam. Kata Allah, beritahukan cukup sholat itu lakukan, yaitu dengan turunnya surat Al-Fathu ayat 8 sampai 9, yaitu ujung ayatnya bukrota wa asila. Bukrotan pagi-pagi, yakni subuh saja. Wa asila dan sore-sore, yakni asar saja. Jadi pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka melaksanakan perintah sholat yang kedua, cukup hanya subuh dengan asar. Sampai kapan Nabi melaksanakan sholat subuh dengan asar? Sampai Nabi datang perintah sholat dengan turunnya surat Bani Israil ayat 78, yaitu yang jumlahnya 5 kali. Kalau kita perhatikan, perintah kedua itu masuk kepada perintah yang ketiga. Perintah yang kedua subuh, ketiga juga ada subuh. Perintah yang kedua asar, juga perintah ketiga asar. Jadi yang jelas perintah sholat yang nomor kedua inklusif dengan perintah sholat nomor ketiga. Bagaimana kedudukan perintah sholat nomor pertama? Alih fungsi yang asalnya wajib sekarang jadi sunat, yang disebut sholatul lail. Karena itu Nabi bersabda, afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat yang 5 waktu, yaitu sholatul lail, sholat di waktu malam. Kenapa? Sebab sebelum datang perintah sholat melalui Isra dan Mi'raj, di mana sholatul lail itu wajib hukumnya. Sekarang alih fungsi dari wajib jadi sunat, malah tetap masih menempati ranking kedua, itu sholatul lail setelah pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Bagaimana keutamaan sholatul lail? Dalam hadis yang ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah
Manusia kelak akan dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita kumpul di dalam satu tempat. Ketika kita kumpul pada hari kiamat, payunadi munadi. Ada suara tanpa kelihatan siapa yang bersuara. Apa suara itu? Fayaquluna ainal ladzina kanu tatajaffa junubuhum anil mabaji. Kata suara itu, siapa di antara kalian ketika hidup dulu di alam dunia, di waktu malam suka merenggangkan dari tempat tidurnya untuk melaksanakan sholat, yaitu sholatul lail. Mereka yang suka refleks payakumuna, mereka akan berdiri. Cuma wahum qalilun, jumlahnya itu sangat amat sedikit sekali. Karena yang suka sholatul lail hanya hitungannya dapat dihitung oleh jari, yaitu qalil. Kata itu suara payadkhulunal jannata. Gih, kalian duluan masuk surga saja. Bigweri hisab. Tanpa harus ada perhitungan terlebih dahulu. Jadi keutamaan orang yang ketika hidup di alam dunia sekarang, di waktu malam suka melaksanakan sholatul lail, dia akan masuk surga tanpa ada perhitungan hisaban apa-apa. Summa yu'maru bisa irinas ilal hisab. Ternyata kebanyakan manusia kelak di akhirat harus menghadapi hisaban dari akibat dulu ketika hidup di alam dunianya di waktu malam tidak suka melaksanakan sholatul lail. Ini keutamaan melaksanakan sholatul lail. Malah bukan hanya itu saja. Dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilata laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian malam lakukan olehmu untuk sholat nafilah. Kenapa? Sebab kalau kita ketika hidup sekarang di alam dunia suka memaksakan sholat, bangun di waktu malam, akan Allah berikan maqamah mahmuda. Dalam tafsir ada yang mengatakan syafa'atul uzma. Jadi di antara syafa'atul uzma, Allah akan berikan kepada orang yang ketika hidup di alam dunianya ia suka melaksanakan sholatul lail. Bukan itu saja. Bagi orang yang suka melaksanakan sholatul lail, kita harus yakin semua manusia ketika masuk ke dalam lubang lahat, ia pasti akan digencet oleh tanah. Gencetan ada dua. Ada gencetan rahmat, ada gencetan azab. Mana yang menghantarkan kita dapat gencetan rahmat? Tiada lain juga dengan kita melaksanakan sholatul lail. Malah kita yakin awwalu ma yukallimul mayit khopratuhu. Yang paling pertama akan ngomong kepada kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur adalah lubang lahat itu sendiri. Apa di antara omongan yang diomongkan oleh ia? Katanya ana baitu zulmah. Aku ini adalah tempat gelap. Bagaimana cara menghantarkan kita nanti terang di dalam kubur? Dalam kitab namanya Syarahus Sudur Bisarhi Halil Mauta wal Kubur, pada halaman 135 di sana ada kalimat tolabna dia al kubur pawajadnau fi sholatil lail. Kalau kita nanti ingin terang ketika kita masuk di dalam kubur, tiada lain adalah juga dengan melaksanakan sholatul lail, yaitu sholat di waktu malam. Kenapa? Sebab sholatul lail asal hukumnya wajib, tapi setelah kepulangan Rasul dari Isra dan Mi'raj beralih fungsi dari wajib jadi sunnah, tapi tetap masih
menempati urutan kedua setelah pelaksanaan sholat wajib. Ini sejarah tentang sholat. Jadi jangan kita mengira Rasul sebelum Isra tidak sholat. Suka sholat. Malah sudah 2 kali melaksanakan. Pertama semalaman. Kedua sampai Isra Mi'raj subuh dan asar. Baru setelah Isra dan Mi'raj jadi 5, yakni duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Mana harus melaksanakan secara paling utama? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, warka'u ma'ar raqa'in. Ay sallu ma'al musallin al amru lil wujub. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian beserta mereka yang ruku'. Atau dalam tafsirnya, sholatlah kalian beserta orang-orang yang sholat. Kalau ada kata-kata orang-orang yang sholat, berarti lebih utama kita sholat setiap waktu dilaksanakan dengan sholat berjamaah. Dan memang ciri ahli sunnah wal jamaah. Malah Rasul ditanya, kata sahabat, ya Rasul, mata yu'lamu rajul hiya min ahli sunnah wal jamaah. Rasul, apa sih ciri ia seorang ahli sunnah wal jamaah? Kata Rasul, ida wujida fi nafsi asratu asya. Kalau pada dirinya sudah ada 10 tanda, itu adalah ia berhak menerima julukan seorang ahli sunnah wal jamaah. Mana nomor pertama? Ayyusalliyas salawatil khams bil jamaah. Yaitu ciri ahli sunnah wal jamaah, di mana ia melaksanakan sholat yang 5 waktu dilakukan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tarat tidak suka berjamaah, ganti ahli sunnah wal munfaridiyah. Mari kita tengok orang-orang solihin. Pertama, baginda Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Dawud. Nabi Dawud kaya, Nabi Sulaiman putranya lebih kaya. Ketika Nabi Dawud meninggal, di antara warisan yang diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman adalah 700 ekor kuda perang. Pada suatu hari kata Nabi Sulaiman, coba sahabat, keluarkan satu-satu, ini kami ingin melihat. Kemudian dikeluarkan, Nabi Sulaiman duduk di atas kursi. Keluarlah satu-satu kuda, kemudian dihitung. Baru sampai ke hitungan 300, kata Nabi Sulaiman, sudah sholat asar belum? Sebab sholat itu Nabi Adam hanya subuh saja. Nabi Ibrahim, Nabi Daud hanya duhur saja. Nabi Sulaiman, Nabi Uzair hanya asar saja. Karena itu beda-beda. Kata Nabi Sulaiman, wahai para sahabat, sudah sholat asar belum? Sudah, Masya Allah, saya kenikmatan ningali ini kuda-kuda sehingga lupa melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi Sulaiman, beliau sholat sendiri, usai sholat sendiri. Kemudian kata Nabi Sulaiman, potong seluruh kuda itu, bagikan dagingnya. Kenapa? Sebab milikku, saya punya kuda, ternyata menghalangi ikutnya sholat berjamaah. Begitu memperhatikan sholat berjamaah. Sayyidina Umar, pada suatu hari beliau keluar dari rumahnya waktu ada di Madinah. Kemudian menengok-nengok kebun kurma. Sudah kesiangan, Masya Allah, barangkali ini sudah sholat duhur. Begitu Nabi Sayyidina Umar memburu ke Masjidil Nabawi, sudah selesai sholat berjamaah. Akhirnya beliau sholat sendiri, kemudian diumumkan kepada sahabat, semua ini kebun kurma saya wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Kenapa? Sebab menghalangi sholat berjamaah. Dulu ada seorang ulama,
namanya Syekh Nasiri. Syekh Nasiri sudah 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Pada suatu hari ibunya meninggal. Karena ibunya meninggal, beliau sibuk mengurus mayat ibunya sampai tidak bisa ikut sholat berjamaah. Akhirnya usai dikuburkan ibunya, baru beliau sholat sendiri. Selesai sholat deri, kemudian dalam hatinya tidak pas, Masya Allah, saya berdosa sekali, ketinggalan sholat berjamaah sekali. Akhirnya beliau sholat sendiri, langsung ditambah dengan melaksanakan sholat 50 rakaat, 25 kali salam. Selesai itu kemudian datang kepada gurunya Syekh Muhammad Samaah, Mama, saya belum pernah ketinggalan sholat berjamaah. Karena ibuku meninggal sehingga aku sibuk mengurus mayat ibu sampai tidak keburu sholat berjamaah. Tapi tutupi saya dengan melaksanakan sholat 50 waktu dengan 25 kali salam. Apakah dengan menambah 50 waktu akan tertutupi keutamaan sholat berjamaah? Kata gurunya Syekh Muhammad Samaah Nasiri, jangankan 50 ratusan rakaat, tidak akan terubar keutamaan sholat berjamaah. Malah maaf, dalam kitab Durratun Nasihin halaman 148, zaman Sayyidina Abu Bakar ada salah seorang meninggal. Begitu meninggal, kemudian para sahabat berikut Sayyidina Abu Bakar akan menyolatkan. Si mayit sudah ada di depan. Kemudian begitu akan takbir, ternyata bergerak di dalam perut si mayit. Sahabat akhirnya tidak jadi. Pas dibuka, ternyata ular membelit orang itu. Tidak banyak pikir, kemudian sahabat akan membunuhnya. Dengan izin Allah itu si ular ngomong, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la taqtuluni laisa li dzanbun wala khata'un fa innallaha amaroni an u'adzib hadzal mait ila yaumil qiyamah. Kata si ular, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat, kalian jangan membunuh saya. Saya tidak punya dosa apa-apa. Saya begini ini disuruh oleh Allah untuk membelit orang ini sampai datangnya kiamat. Kata sahabat ular, apa kesalahan orang ini? Kesalahan orang ini ada 3. Pertama, idza sami'an nida falam ya'ti al jamaah. Kesalahan pertama, dia itu taradaik sholat berjamaah, tidak mau sholat berjamaah. Nomor kedua, sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Nomor ketiga, kalau diberi nasihat suka cek sunamah ngalelewean, maka saya akan membelit. Karena itu begitu keuntungan sholat berjamaah. Di dalam satu kitab lain dikatakan, pada suatu hari sahabat Ibnu Abbas ditanya, bahasa hadisnya begini, su'ila Ibnu Abbas an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yusalli fi jamaatin wa la yujma'u. Kata sahabat Ibnu Abbas, di sana itu ada seseorang tiada hari tanpa puasa, tiap hari puasa. Tiada malam tanpa tahajud, tiap malam dia tahajud. Cuma hanya satu kesalahannya, dia tara sholat berjamaah. Dia tidak mau sholat berjamaah. Bagaimana kedudukan itu Sayyidina Ibnu Abbas? Kata Sayyidina Abbas, in kana ala hadza fahuwa pinar. Kalaulah orang itu dalam keadaan seperti itu, maka ia calon ahli neraka. Begitu keuntungan sholat berjamaah. Namun tentunya bagi siapa yang tidak harus berjamaah, tentu mereka yang uzur. Karena ada hujan besar, itu tidak apa-apa melaksanakan. Tapi kalau kita sehat, kemudian tidak ada halang yang menghalangi kita sholat jamaah, mari kita lakukan sholat berjamaah. Sebab agungnya luar biasa. Insya Allah
pada besok hari saya sampaikan tentang keutamaan fadhail sholat di waktu malam. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.